Kemudian ada adjektif yang dapat diberi kata ingkar, iaitu tidak. Kemudian adjektif dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Kemudian ada adjektif pada kata-kata tertentu dapat bercirikan akhiran ar, i, wi, iyah, if, al, dan ik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah adjektif umum yang berada di belakang nomina atau kata benda yang diterangkan. Ya, jadi umumnya adjektif itu dia terletak setelah kata benda. Ya. Begitu. Jadi di sini contohkan, coba diperhatikan halaman 323. Ya. Di sini contohkan kalimat rumah itu dikelilingi pagar tembok. Ya. Rumah itu dikelilingi pagar tembok. Kalau kita merujuk pada ciri dari adjektif dari nomor 6, bahwa adjektif itu umumnya dia berada di belakang nomina. Jadi dari kalimat ini, ya, mungkin saya bisa tuliskan. Jadi di halaman 323 bisa dilihat itu rumah itu dikelilingi pagar tembok. Ya. Jadi merujuk pada nomor 6 bahwa semua kata yang terletak di belakang nomina atau di belakang kata benda itu adalah adjektif. Ya. Jadi kita harus mengujinya apakah benar. Ya. Jadi kata nominal di sini adalah pagar dan tembok. Ya. Setelah pagar kata nomina, kemudian ada kata tembok. Ya. Jadi tidak semua kata setelah nomina itu disebut dengan adjektif. Ya, kita bisa menguji kata tembok ini apakah dia termasuk adjektif atau tidak. Ya, kita bisa menggunakan batasan ciri-ciri dari adjektif yang ada di sini. Ya, kita bisa meletakkan, kita bisa menguji dengan kata-kata seperti di nomor 4. Ya, kita pasang se dan akhirannya. Ya. Atau kita bisa gunakan nomor 2, adjektif dapat diberikan keterangan penguat, ya, sangat, amat, benar. Ya. Jadi di sini dicontohkan ketika kita letakkan kata sangat, kita padukan antara sangat dengan tembok, ya, mungkin nggak make sense, ya, sangat tembok, ya, itu tidak cocok. Sepertinya itu tidak kita temukan dalam bahasa Indonesia. Tidak tembok, ya, sangat tembok, atau kita gunakan kata se dengannya, ya, kita baca dengan setembok-temboknya, ya. Jadi itu tidak masuk, tidak logis. Artinya di sini tembok di sini bukan posisinya adalah sebagai adjektif, ya. Jadi kita bisa menguji berdasarkan dari kriteria dari 6 ini. Ya, apakah dia termasuk adjektif atau tidak. Ya, kita bisa pasang lebih tembok, kurang tembok, paling tembok, ya, sangat tembok atau apa. Ya, ketika itu cocok, oh berarti ini adalah sebuah adjektif. Ya, jadi dari ciri-ciri ini kita bisa menggunakan untuk membuktikan bahwa kata tersebut sebuah adjektif atau tidak. Oke, baru yang mau bergabung Mbak Fitri, ya. Kemudian adjektif berdasarkan bentuknya, ya. Jadi adjektif tersebut bisa kita kategorikan ke dalam 2, yaitu adjektif monoformis, kemudian ada adjektif poliformis, ya. Kalau tadi dalam kata kerja, ya, nggak apa-apa Mbak Fitri, kata kerja atau verb kita bisa membaginya ke dalam 2, yaitu bentuk dasar atau bentuk turunan, ya. Mungkin maksudnya hampir sama juga, ya, untuk bentuk monoformis maupun adjektif yang poliformis.
Yang monoformis artinya adalah dia tuh berdiri sendiri, ya, satu morfem, ya. Dia menjadi sebuah kata yang terkecil. Kita tidak bisa membaginya lagi, ya. Mungkin kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Seperti kata manis, ya, kita nggak ada kata yang terkecil dari manis, ya, kita tidak bisa memilah-milah lagi, ya. Jadi itu disebut dengan morfem, ya. Manis, asin, murah, lemah, anggun, ya, itu disebut dengan morfem. Maka adjektif seperti ini kita sebut dengan adjektif monoformis, ya. Kemudian ada adjektif yang poliformis. Poliformis artinya adjektif yang bisa kita bagi lagi, artinya kita bisa uraikan, ya, menjadi yang kita dapatkan yang terkecil, ya. Artinya di sini adalah adjektif yang mengalami perubahan, ya, perubahan turunan tadi. Apakah kita meletakkan prefix atau suffix pada kata adjektif tersebut. Maka ketika ia yang memiliki afix dan suffix, ya. Jadi ketika sebuah adjektif, ya, ada afix maupun suffix, itu disebut dengan adjektif poliformis, ya. Jadi di sini ada 4 jalan disebutkan di sini, yaitu dengan cara pengafikan, ya, artinya kita memberi awalan atau imbuhan, atau yang kedua adalah dengan cara pengulangan, ya, yaitu adjektif yang kita ulang-ulang, ya, atau dengan cara penggabungan, ya, seperti tadi udah kita sebutkan sebelumnya, atau pemajemukan, ya. Nah, jadi di sini dicontohkan untuk pengafikan, sini dicontohkan seperti alami, ya, alamiah, ya, kita meletakkan sufiks iyah di ujungnya, ya. Itu biasanya yang menggunakan iyah, wi, atau wiyah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Itu kita adopsi dari bahasa Arab, ya. Hanya kita menambahkan sufiks iyah, wiyah, atau wi di ujungnya, ya. Itu disebut dengan adjektif polimorfis yang mengalami pengafikan, ya, atau bersufiks. Kemudian juga ada adjektif yang bersufiks if, ya, al atau is, ya, seperti di sini dicontohkan ada aktif, ya, dia memiliki akhiran if, ya, atau bersufiks if, ya. Kemudian ada seperti awal katanya parlemen menjadi parlementer, ya, dari norma menjadi normal, ya. Kemudian ada struktur, dari struktur menjadi struktural, ya, dari praktik menjadi praktis, teknik menjadi teknis. Itu disebut dengan adjektif yang mengalami yang disebut dengan polimorfis, ya. Kemudian ada adjektif yang berinfix atau bersisipan m, ya. Taram menjadi temaram, ya. Jadi di sini kita sisipkan im di tengah-tengah kata, disebut dengan adjektif yang berinfix. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah itu yang pengafikan, ya. Yang selanjutnya adalah perulangan, ya, seperti kata merah, 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 ya. Itu disebut dengan adjektif yang pengulangan, ya. Kemudian yang penggabungan. Jadi di sini disebutkan di sini adalah adjektif seperti ini merupakan hasil penggabungan sinonim, ya, seperti aman, sejahtera, arif, bijaksana, ya, kaki, tangan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemajemukan. Jadi di sini adalah gabungan dari dua morfem bebas atau lebih. Jadi konstruksinya adalah ada adjektif dan nomina, ya. Jadi dicontohkan di sini adalah seperti baik hati, baik budi, ya, bulat telur, peka cahaya, dan lain sebagainya, ya. Jadi diingat kembali bahwa adjektif itu adalah dia menerangkan subjek,
dan objek, ya, seperti itu. Jadi ada dua, ya, ada adjektif monoformis, kemudian ada adjektif poliformis. Kemudian adjektif juga kita bisa melihat adjektif berdasarkan perilaku semantisnya, ya. Jadi berdasarkan perilaku semantifnya artinya berdasarkan maknanya. Adjektif itu ada dua, yaitu adjektif bertaraf dan adjektif tak bertaraf, ya. Jadi kalau adjektif yang bertaraf artinya kita ada yang memberi adanya pembagian di situ atau adanya penilaian, ya. Sebentar, saya lupa absen Mbak Kusmawati, ya. Mbak Kusmawati Oke, baik. Ya, tadi terlewatkan nama Mbak, ya, saya cari-cari. Oke, udah dapat. Jadi baru bergabung Mbak Kusmawati dan Fitri Asudi, ya. Jadi adjektif itu ada adjektif bertaraf maupun yang tak bertaraf. Jadi yang bertaraf itu adalah adanya tingkatan, ya, tingkatan kualitas. Atau kita gunakan biasanya untuk tingkat perbandingan, ya. Jadi untuk adjektif bertaraf dapat dipakai kata seperti sangat, agak, lebih, paling, ya, itu artinya ada pembanding di situ, ya, ada tingkatan, ya. Kemudian adjektif yang tak bertaraf itu sebaliknya, ya, dia tidak ada pemberian pembatas di sini, ya. Jadi sebagai contoh, kita nggak pernah melihat umpamanya ada kata ada orang apa namanya, di sini contohkan agak pendek, ya, lebih kekal, ya, paling tunggal. Jadi kata di sini disebut tidak bertaraf, artinya itu tidak cocok di sini, ya. Ada orang kekal, ya, kemudian dia lebih kekal, ya. Di sini kita tidak bisa membandingkan kekal atau tidaknya, atau tunggal, ya, paling tunggal, atau udah jalan buntu, kita katakan lagi sangat buntu, ya. Jadi itu bukan pembanding. Jadi di sini adjektif di sini kita tidak cocok untuk meletakkan kata-kata sangat atau agak seperti yang kita terapkan pada adjektif yang bertaraf tadi, ya. Jadi adjektif yang bertaraf itu jadi di sini kita bisa dibagi lagi bahwa adjektif bertaraf itu adalah ada adjektif pemberi sifat, ya. Seperti di sini contohkan adalah seperti aman, ganas, panas, bersih, cocok, ya. Jadi di sini ini adalah adjektif yang memberi sifat untuk yang kategori adjektif yang bertaraf, ya. Kemudian ada adjektif pemberi ukuran, ya. Luasnya 5 hektar, ya. Dicontohkan di sini, coba dilihat di contoh nomor 4, 5, dan seterusnya. Tiang itu tingginya 5 meter, ya. Jadi tingginya, dalamnya, lamanya itu disebut dengan adjektif yang bertaraf, ya, sebagai adjektif yang untuk menjelaskan ukuran, ya.
Kemudian untuk yang tidak bertaraf itu kebalikannya, ya. Itu bisa dilihat di nomor 10, ya. Tanah itu sempitnya, ya, itu tidak pernah kita dapatkan, ya, di dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi ini sering kita gunakan dalam percakapan gitu, ya. Atau ada kalanya juga kita temukan ini digunakan oleh orang-orang dalam menulis, ya. Kita meletakkan sesuatu adjektif yang tidak pada tempatnya, ya. Sesuatu yang tidak mungkin kita range, ya, kita bedakan tinggi atau rendahnya, besar atau kecilnya, ya. Tapi kita memaksa, ya, meletakkan kata keterangan kuantitas atau ukuran di sini untuk memberi taraf, ya. Jadi kita harus kenal yang mana yang adjektif bertaraf maupun adjektif yang tidak bertaraf, ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi adjektif berdasarkan perilaku sintaksisnya, ya. Berdasarkan perilaku sintaksisnya, adjektif dapat berfungsi sebagai atributif, ya, predikatif dan adverbial atau keterangan. Jadi sebagai atributif, yaitu adjektif itu diletakkan pada frasa nominal, ya, yang mana nominal itu menjadi subjek, objek atau menjadi pelengkapnya, ya. Jadi yang sering dipakai untuk atributif, ya, adalah kata yang, ya, seperti gadis cantik, kita meletakkan fungsi atributifnya yaitu gadis yang cantik, ya. Jadi yang tersebut bisa kita gunakan untuk fungsi atributif. Kemudian ada fungsi predikatif. Predikatif yaitu adjektif yang fungsinya sebagai predikat, ya, atau sebagai pelengkap yang kalimat. Jadi dicontohkan di sini adalah, jadi pembatasnya atau pewatas predikatif itu yaitu kata-kata sangat, kemudian ada akhiran lah, tidak akan, atau adalah, ya. Jadi contohkan mobil yang baru itu sangat mahal gitu, ya. Jadi kita gunakan kata adjektif sangat di sini, ya, sangat mahal, yaitu berdasarkan letaknya, ya. Artinya dia itu fungsinya adalah sebagai predikat di sini, ya. Jadi dia biasanya diletakkan di awal, ya, di awal dari dari objeknya, ya. Kemudian ini sedihlah hatinya mendengar pacarnya sakit, ya. Jadi sedihlah hatinya itu kita letakkan di awal kalimat, ya. Itu fungsi dari predikatif. Oke. Kemudian ada fungsi yang terakhir adalah fungsi adverbial atau sebagai keterangan, ya. Jadi itu berdasarkan letaknya. Jadi di sini penekanannya adalah kita berdasarkan maknanya. Loh,